Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini kita kembali bertemu di ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut ibadah hari ini, kakak akan menyampaikan nama minggu dan topik untuk hari ini. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Okuli yang bertemakan bertobatlah supaya kamu tidak binasa. Adik-adik, kita akan awali ibadah hari ini dengan satu lagu pujian dari Terbit Matahari. Ayo adik-adik, kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan buat segala kebaikan dan penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami memohon untuk segala kasih dan kebaikan-Mu supaya tetap tercurah untuk setiap kami. Biarlah kiranya ibadah yang boleh berlangsung dapat kami nikmati, dapat kami hayati, dan dapat kami ambil hikmat dan kebaikan yang ada dalamnya. Terima kasih Bapa, berkati setiap apa yang menjadi aktivitas kami sepanjang hari ini. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca hukum Taurat. Tetapi sebelumnya kita mau menaikkan satu lagu pujian lagi. Lagunya adalah Sejauh Timur dari Barat. Ayo adik-adik, kita nyanyikan sama-sama ya. Sejauh timur dari barat.
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Untuk itu, kita mau siapkan hati kita. Kita angkat satu lagu pujian. Judulnya, Tuhanku bila hati kawanku. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita akan bersama-sama mendoakan apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita ambil kembali sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa syukur dan terima kasih kami atas apa yang boleh kami rasakan, boleh kami nikmati hingga pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semua itu berkat kasih dan kebaikan Engkau. Tuhan, pada saat ini kami berdoa dari tempat kami masing-masing. Kami mau mendoakan Tuhan untuk kesehatan kami khususnya. Berikan kami kesehatan dan kiranya biarlah makanan, biarlah vitamin dan apa yang kami konsumsi itu semua mendatangkan kesehatan dan menguatkan imun tubuh kami supaya kami boleh terbebas dan jauh daripada sakit penyakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin di dalam waktu dekat ini ataupun sedang berlangsung mereka mengikuti penilaian tengah semester. Biarlah kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran adik-adik kami supaya mereka boleh fokus, konsentrasi untuk mengerjakan setiap soal demi soal dengan baik. Jika mana Tuhan, di antara mereka juga ada yang sedang menantikan hasil daripada penilaian tengah semester, biarlah kiranya apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka peroleh Tuhan, mereka boleh syukuri dan mereka boleh ambil hikmatnya Tuhan. Bukan justru mereka jadi down ataupun hal sebagainya. Biarlah kiranya itu menjadi evaluasi untuk mereka supaya kedepannya mereka boleh lebih giat lagi belajar dan mempersiapkannya dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Berkati setiap orang tua kami dimanapun mereka, apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah dengan apa yang dikerjakan tangan mereka mendatangkan berkat-berkat daripada Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami khususnya. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang ambil bagian di tempat ini Tuhan, dari tingkat tertinggi hingga yang terendah. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan menjauhkan kami dari apapun yang ingin melukai dan mencelakakan kami. Terima kasih Bapa, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami, untuk menilik setiap hati kami, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan kami. Biarlah itu semua Engkau yang akan berencana di atasnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian dari buku Ende, Gohi Au O Tuhan. Shalom anak-anak kami dimanapun berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar, kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami, kalian tentu pernah melihat tontonan sulap, ya? Apa yang bisa kalian lihat dari permainan sulap? Ya, yang bisa kita lihat dari permainan sulap adalah kelihayan atau keterampilan dari seseorang itu yang bisa membuat orang takjub. Itu adalah keterampilan yang bisa saja dilatih, yang bisa saja mengecoh mata, pikiran orang lain.
Ya, kalau kita perhatikan tujuan sulap itu hanya untuk menghibur. Setelah ada yang membongkar trik dari sulap itu, kita pun tahu bahwa yang dilakukannya itu rupanya hanya tipuan belaka saja. Kenapa Amang bilang sulap? Sulap itu berbeda dengan sihir atau magic. Kalau sihir itu tidak ada trik. Sihir itu memakai kuasa di luar dari kemampuan manusia. Dahulu kala memang ada di daerah-daerah ya kuno namanya, tidak semaju sekarang ini, yang mendalami ilmu sihir. Kenapa ilmu sihir itu ditinggalkan? Jawabannya, karena ilmu sihir itu tidak memberikan kebaikan bagi hidup manusia. Justru sihir itulah yang membuat orang tersesat. Sihir itulah yang membuat sesama kita saling melukai. Ya, ada banyak yang mati karena sihir, karena menuntut pengorbanan. Yang harus dikorbankan saudaranya yang dikasih, bisa saja dikorbankan anaknya hanya untuk mendalami sihir. Itu pernah terjadi ya di dahulu di Medan, yang pernah mengalami. Ada namanya dukun AS ya. Supaya sihirnya hebat, kedukunannya kuat, dia bunuh itu banyak orang hanya untuk mengambil air liurnya saja. Nah, kita akan mengetahui sebenarnya siapa yang memakai sihir di dalam Alkitab ini, dan bagaimana si penyihir itu akhirnya bertobat. Diberitakan di dalam nas khotbah kita ini, ada seorang di kota Nablus, di kota Nablus, hidup bernama Simon. Simon ini memiliki kuasa sihir sehingga orang-orang takut kepadanya. Tetapi semenjak Filipus datang, Simon kehilangan pamor. Penyihir ini kehilangan harga diri. Karena apa? Sihirnya tidak mampan mengalahkan Filipus. Karena sihir dari Simon itu rupanya palsu. Ya, dia pura-pura menyatakan bahwa sihir yang dia pakai itu memakai kuasa Allah. Bagaimana kuasa Allah? Ya, banyak orang yang tidak menerima kesembuhan, justru datang penyakit. Tapi Filipus menunjukkan bahwa sihirnya itu bisa dikalahkan. Itu juga pernah terjadi saat Musa dan Harun menghadapi Firaun. Ya. Datang itu sihir-sihir para raja Firaun. Tongkat bisa berubah menjadi ular. Kemudian datang Harun, saudara Musa. Diubahnya tongkat ini, dia juga bisa. Tapi bukan sihir yang dia pakai, kuasa Tuhan. Dan tongkat Harun, ular yang berubah itu memakan semua tongkat sihirnya Raja Firaun. Kalah akhirnya. Demikian juga 10 tulah adik-adik kami sewaktu di Mesir. Tidak ada kekuatan sihir-sihir Raja Firaun. Anaknya sendiri pun mati karena sihir mereka. Ya, itu. Tapi anak-anak Israel dihidupkan Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu lebih kuat. Nah, demikian juga disadari oleh Simon, penyihir itu.
Kata Filipus kepada dia, bertobatlah kamu, Simon, semua pekerjaanmu ini, sihir-sihirmu ini akan sia-sia, yang akan membuat kamu mati. Kamu perhatikan? Ini pernah terjadi sama anak-anak yang di Mesir, mati. Anak-anakmu nanti akan jadi tumbal. Makanya jangan mau percaya kepada sihir-sihir. Apalagi sekarang ini di YouTube banyak itu tontonan-tontonan yang tak guna, ya, yang bisa saja kamu praktekkan dalam kehidupanmu. Rupanya itu menyesatkan, ya kan? Ini nggak boleh ditonton. Hal-hal yang menyeramkan ada kayak gitu. Ditonton-tonton, dicoba-coba, ditontonlah. Akhirnya mau pergi ke kamar mandi, ke kamar kecil, ke toilet takut. Karena tontonannya sudah mak lampir, sihir-sihir yang jahat-jahat. Kan jangan tonton-tonton yang kayak gitu. Si Simon diingatkan Filipus, tinggalkan itu. Nanti itu membahayakan bagi hidupmu, bagi keluargamu. Akhirnya Simon pun bertobat dan mau dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus oleh Filipus. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh memakai kuasa-kuasa sihir, kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Hanya kuasa Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kepada kita yang terbaik. Kalau Simon saja mau bertobat, ya, si penyihir, apalagi diri kita sebagai orang Kristen bertobat, ya. Jangan menjadi anak yang jahat lagi, anak yang malas. Tentu kita sudah mendapat nilai UTS, ya, dari guru-guru. Ya kalau kurang-kurang lah nilainya, kita itu menjadi bahan pembelajaran supaya kita semakin giat lagi belajar. Bertobatlah, berubahlah, semangatlah. Jadikan dirimu seorang pemenang, ya. Kamu harus bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, dipenuhi hikmat yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak kami ini, kiranya menjadi anak-anak yang baik, yang selalu mengandalkan kuasa-Mu saja. Demikian juga berkati orang tua mereka, berikan kepada mereka panjang umur. Ya Tuhan, demikian juga kami mendoakan pelayanan dalam gereja-Mu. Kiranya Engkau memberkati supaya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu tidak hanya tinggal dalam telinga kita, tetapi boleh tinggal dalam hati kita, boleh berbuah dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita patut bersyukur dan berterima kasih atas apa yang boleh kita nikmati, kita rasakan hingga pada saat ini. Karena itu semua adalah berkat kasih dan kebaikan Tuhan. Untuk itu, kita mau mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita siapkan persembahan kita, berikan yang terbaik, dan jangan lupa persembahannya dititip ke mama dan papa ya, untuk diberikan ke gereja. Nah adik-adik, kita mau berikan persembahan kita untuk Tuhan dengan satu lagu pujian dari buku Ende nomor 848 di Sound Adong Hubuan Tuhan. Tuhan
marilah kita menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk adik-adik kami, anak-anak kami. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.